Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusiska Widiatama, NIM 200231100021. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan materi di artikel saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Adam Smith dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Kapitalis Sosialis. Permasalahan ekonomi sering muncul di masyarakat menyangkut 3 masalah pokok, yaitu yang pertama, barang atau jasa apa yang akan diproduksi, yang kedua, bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa tersebut. Di dunia ada beberapa sistem ekonomi, yaitu salah satunya yang pertama ada sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis sudah lama berkembang, sedangkan sistem ekonomi Islam baru berkembang dalam 3 dekade terakhir ini. Namun, asas-asasnya sudah ada sejak 15 abad yang lalu. Selanjutnya, yang pertama, ada pengertian sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemikiran perorangan atas perkakas produksi, distribusi, dan pendaya gunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Dasar pemikiran ekonomi teori, Adam Smith mampu bertahan sampai terjadinya depresi ekonomi tahun 1929. Kemudian, pengertian dari sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakat dan terlaksana merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi, guna mewujudkan kemakmuran yang merata di masyarakat. Perekonomian harus diatur oleh pemerintahan. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengakibatkan potensi dan juga daya kreasi masyarakat akan mati sehingga tidak adanya kebebasan dari individu di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kemudian, sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan masyarakat atau pemerintah dalam rangka mengorganisasikan faktor produksi, distribusi, atau pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan Islam atau sunatullah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang digunakan, dan instrumen kebijakan yang digunakan dalam sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perbedaan terlebih dahulu. Perbedaan filosofi ekonomi kapitalis dan sosialis dan sistem ekonomi Islam. Filosofi ekonomi kapitalis itu dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Sistem ekonomi kapitalis memiliki kecenderungan kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi, dan persaingan bebas serta ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, filosofi ekonomi sosialis. Filosofi ekonomi sosialis yaitu bagaimana caranya kita bersama-sama harus mendapatkan kesejahteraan. Ciri-ciri ekonomi sosialis yaitu pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi, dan disiplin politik. Filosofi ekonomi sosialis juga suatu doktrin politik yang menekankan pemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Kemudian, filosofi sistem ekonomi Islam diderivasikan berbagai misi dan tujuan. Ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Filosofi ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar yaitu filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. Kunci filosofi ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lainnya. Dengan metode literatur research, dapat diketahui bahwa filosofi ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi roh ekonomi Islam, yakni yang pertama ada tauhid, yang kedua maslahah, dan yang ketiga adil, keempat akhlak, kelima kebebasan, dan keenam tanggung jawab serta wasatiyah atau keseimbangan. Kemudian perbedaan nilai ekonomi yang diharapkan sistem ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang pertama, nilai ekonomi yang diharapkan ekonomi kapitalis. Nilai ekonomi yang diharapkan ekonomi kapitalis yaitu persaingan bebas di antara individu untuk mewujudkan
tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Untuk itu, dasar hukum akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar. Dan nilai ekonomi yang diharapkan sistem ekonomi sosialis. Nilai ekonomi yang diharapkan sistem ekonomi sosialis yaitu setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang yang lemah serta yang cacat fisik berada dalam pengawasan negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan atau negara yang sempurna di antara produk dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan atau kekurangan produksi seperti yang berlaku dalam sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi lagi. Kemudian yang terakhir, nilai ekonomi yang diharapkan sistem ekonomi Islam. Nilai ekonomi diharapkan sistem ekonomi Islam yaitu yang pertama, untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang serasi, bersatu, damai dalam suasana kekeluargaan dengan sesama umat manusia, serta menghilangkan nafsu untuk menguasai, menumpuk harta, dan menindas yang lemah. Yang kedua, untuk mewujudkan kehidupan ekonomi umat manusia yang mandiri, tanpa adanya ketergantungan dengan kelompok tertentu yang berkuasa. Dan yang ketiga, membangun peradaban ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan yang ada di bumi ini. Selanjutnya, perbedaan instrumen kebijakan yang digunakan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Yang pertama, instrumen kebijakan yang digunakan ekonomi Islam. Instrumen kebijakan yang digunakan ekonomi Islam adalah berdasarkan syariat-syariat Islam atau aturan-aturan Allah. Dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman yang tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah. Dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam maupun investasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan yang digunakan oleh sistem ekonomi sosialis. Instrumen kebijakan yang digunakan oleh sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi yang diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Kenapa disebut dengan terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menjadi penguasa dari seluruh kegiatan perekonomian yang ada di dalam sistem ekonomi sosialis. Kemudian yang terakhir, instrumen kebijakan yang digunakan oleh sistem ekonomi kapitalis. Instrumen kebijakan yang digunakan oleh sistem ekonomi kapitalis yaitu berjalan secara individu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan, tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai dengan keinginannya. Setelah membahas perbedaan antara sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis, selanjutnya saya akan membahas persamaan sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Sebenarnya, jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam, di dalamnya bekerja atas tujuan yang sama, yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup itu keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat. Selain itu, setiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip atau motif ekonomi yang sama.
yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan ongkos atau tenaga yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun, dilihat dari perbedaan-perbedaan keperluan hidup manusia yang harus dipenuhi dengan kegiatan ekonomi dan batasan-batasan yang ada, karena filosofi atau pandangan hidup atau agama, maka terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tujuan dan terutama dalam pelaksanaan prinsip ekonomi itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.